pas ditanya siapa itu Allah itu begini-begini, Allah itu ada berapa? 5, Allah itu berapa? Nggak tahu. Pribadi dari pemerintah, beberapa pribadi yang tergolong dari pemerintah yang sudah mulai melihat keberadaan kami. Dan saya Nathan Kesah, kembali lagi ke podcast terbesar di Jalan Fatin. Hari ini bersama Viola. Ya. Iya, Viola di sini. Viola. Alhamdulillah baik ya, bisa dilihat ya. Bisa dilihat kan ada di sini, berarti baik. Viola tuh untuk musik tuh. Itu Viola. Viola tuh yang kalau misalkan masuk gawang gol. Ya. Bisa juga ya. Bisa dong. Jam lama tapi lumayan lah. Biar ini kan ini masih pagi ya. Nggak boleh disebut ya. Boleh. masih pagi mumpung bulu mata belum naik semua, jadi kan ya harus banyak tertawa untuk meregangkan bulu mata. Ada ya? Ada nih. Saya belum membaca sih penelitian, tapi tidak masalah lah, kita akomodir aja opini-opini dia. Oke, next kita mungkin bicara tentang apa nih? Perang dunia lah. Perang dunia. Ukraina sama Rusia potensinya terhadap ekonomi, sosial, dan ya. Tegaknya mau tidur lagi nih saya kalau mau. Aduh, kayaknya mau tidur lagi kalau ditanya seperti itu. Enggak Kalia ya. Kalia, tahu dari mana tuh Kalia? Saya mengikuti. Oke. Cuman kepanjangannya itu banyak dari kita nih. Apa sih Kalia itu? Oke. Kepanjangannya aja ya. Kepanjangan dulu baru. Tersirat. Oke, jadi Kalia itu sebenarnya singkatan. Ya kan, singkat ya, dia kan Kalia. Kalia tuh kepanjangannya adalah Kutai Literasi dan Budaya Etam. Jangan tanya itu nyambung atau enggak, tapi intinya itu adalah singkatannya Kalia, Kutai Literasi dan Budaya Etam. Udah, itu doang. Apa sih yang membuat organisasi ini terbentuk? Sebenarnya emang kan kita hidup ini pasti tentunya tidak terlepas dari yang namanya wawasan kan, ya kan, wawasan ilmu gitu. Dan adanya wawasan pasti semua orang punya gitu. Selama dia berpikir pastilah dia punya. Dan selama dia hidup kan, pasti semua punya wawasan. Tapi sesekali banyak sekali, apalagi sekarang karena semakin majunya zaman gitu loh, ada kemunduran dari wawasan itu. Jadi bukan kemunduran sih sebenarnya, keterbelokan gitu. Ada yang masih tetap lurus, ada yang sedikit miring dan lain sebagainya gitu. Condongnya ada yang ke positif dan ada yang ke negatif. Itulah makanya kita perlukan ketika punya wawasan, kita harus tetap berbudaya. Oke. Baru dibentuk ini lembaga. Iya. Dari situ. Penjaga gawang ya. Penjaga. Apa sih kiper? Iya, sebagai kiper dalam kehidupan. Oke. Next, tujuannya salah satunya itu ya. Salah satunya. Itu mendasari itu terbentuk, dan aktivitasnya apa saja? Siap, banyak banget aktivitas di dalam Kalia. Jadi kan Kalia Kutai Literasi dan Budaya Etam. Jadi Kalia ini emang terbentuk dari adanya eksistensi kita selama hidup gitu. Waduh, eksistensi berat banget sih. Ya sederhananya. Ini ngerti nih kita jangan. Cuman saya ya. Oke lah. Pokoknya intinya Kalia itu memang terbentuk karena kita hidup gitu, kita ada dan kita punya wawasan. Tentunya wawasan tersebut tidak boleh terlepas dari yang namanya budaya gitu. Jadi berkarya dan berbudaya itu adalah visinya, berkarya dan berbudaya. Jadi gimana caranya wawasan yang kita punya kita gunain untuk bisa berkarya. Karyanya di sini adalah karya-karya yang positif gitu, yang bisa membantu sesama dan lain sebagainya. Dan itu adalah berkarya ya visinya, dan tentunya visi satunya adalah berbudaya. Itu tadi, dalam berkarya kita menebarkan manfaat, menebarkan kegiatan-kegiatan ataupun aktivitas-aktivitas itu nggak boleh lepas dari rules-nya berbudaya. Kita harus tetap tunduk pada yang namanya budaya kita gitu. Harus tetap ya mengamalkan nilai-nilai positif gitu. Waduh, nggak lama ini nyebut Pancasila nanti. Oke, tadi apa pertanyaannya? Agak lepas tadi ya. Ya, nggak apa-apa lah. Ini kan masih dipertanyakan kembali. Terus apa nih pertanyaannya? Aktivitas di dalamnya ya. Jangan sampai nanti saya nanya yang kedua kali nih. Ya, nggak apa-apa. Oke, jadi kalau aktivitasnya sementara Kalia itu lagi berfokus pada teman-teman yang punya keistimewaan. Jadi kenapa istimewa? Jadi jawabannya adalah di sini Kalia lagi berfokus pada teman-teman tuli.
teman tuli. Kalau biasanya kita sebutnya kalau orang awam ya, maksudnya saya pun dulu nyebutnya tunarungu. Karena saya pikir, ini saya secara pribadi ya, saya pikir bahwa tunarungu itu lebih halus ya ketimbang tuli. Nah, ternyata setelah udah kenal sama teman tuli, mereka itu tidak terima dipanggil tunarungu, tapi lebih terima kalau dipanggil tuli. Kenapa? Biar saya yang tanya nanti yang jawab. Oh gitu. Oke. Kenapa? Karena gini, yang namanya tuna itu ketidakadaan, tunarungu itu ketidakadaan. Maksudnya, sedangkan yang teman tuli, mereka punya telinga, mereka ada. Kalau tuna daksa, mohon maaf, tuna daksa kan memang pasti ada beberapa bagian tubuh atau mungkin salah satu bagian tubuh yang tidak ada, mungkin tidak ada tangan, tidak ada kaki. Tuna daksa. Tapi kalau tunarungu, mereka punya telinga, jadi mereka tidak terima dipanggil tuna. Iya, hanya saja ada hambatan seperti itu kan. Makanya mereka lebih setuju dipanggilnya teman tuli dengan catatan T dalam kata tuli itu huruf besar. Jadi itu adalah sebuah identitas mereka gitu. Jadi mereka berdamai saja ya? Berdamai saja, dipanggil teman tuli. Nah, terus aktivitasnya ini sebelum lepas lagi nih, nanti dipertanyakan lagi. Aduh, sorry, karena ini masih pagi ya, sudah kemana-mana gitu. Biasanya lebih atraktif lah. Iya, atraktif, udah kayak anak TK. Oke, kalau untuk aktivitasnya sendiri, Kalia itu kan sekarang kita berfokus pada teman tuli. Jadi di sini Kalia itu adalah fasilitator. Ingat ya, fasilitator tuh digaris bawahin teman-teman. Fasilitator rumah belajar non formal. Nah, fasilitator rumah belajar non formal. Jadi kami memfasilitasi teman tuli, teman dengar itu kita, teman dengar, dan juga JBI atau juru bahasa isyarat. Nah, ketiganya kami satukan dalam Kalia. Kalia ini tempat kita untuk tumbuh dan berkembang. Kita berprogres di sana. Sementara ada 3 program dari Kalia. Jadi untuk 3 program tadi itu, harus diketawain deh. Oke. Untuk 3 program tadi itu sebenarnya masih sama ya, fokusnya pada teman tuli dan teman dengar dan juga JBI. 3 programnya itu yang pertama ada beisyaratan. Jadi ini kita ada singkatan 3B. 3B ya teman-teman, 3B. 3B itu 1 beisyaratan atau pelatihan bahasa isyarat untuk teman dengar. Kemudian yang kedua itu ada beragam. Itu juga singkatan. Beragam itu artinya belajar agama untuk teman tuli. Jadi kalau kelas yang pertama tadi untuk teman dengar, kalau kelas yang kedua ini untuk teman tuli. Dan yang ketiga itu ada namanya besehat. Besehat ini adalah kelas kesehatan untuk teman tuli gitu. Jadi memang lingkupnya kompleks ya. Teman tuli dapat ilmu, teman dengar juga dapat ilmu dan juga skill tambahan gitu. Tapi kalau dalam prosesnya itu apakah ada keluhan-keluhan dari teman-teman? Keluhan mungkin udah panas 2 hari gitu ya? Enggak ya? Enggak. Salah satu sih keluhan. Maksudnya di dalam menjalankan roda organisasi ataupun menjadi fasilitator nih, apakah ada hambatan? Hambatan. Sebenarnya kalau kita ngomongin tentang hambatan dalam setiap pergerakan, sedikit banyak, kecil besar pasti ada hambatan. Benar, setuju? Setuju teman-teman? Setuju? Oke, that's right. Hambatan itu pasti ada. Hanya saja ada hambatan yang bisa terkendali dan hambatan yang lepas dari kendali gitu. Alhamdulillah hambatan yang terkendali masih bisa terkendali hingga saat ini. Artinya aman aja ya? Artinya aman. Dan hambatan yang tidak terkendali itu alhamdulillah belum ada. Alhamdulillah ya, entah karena apa ya, tapi alhamdulillah hambatan-hambatan kecil yang terkendali masih bisa terkontrol aja gitu sampai detik ini, dan itu tidak begitu besar sih, namanya juga kecil kan. Apa tuh contohnya? Contohnya adalah hambatan secara teknis aja sih. Mungkin ketika kita mau melakukan kelas ternyata teman-teman peserta lagi ada kesibukan apa gitu dan kita bingung nih mau mindahin harinya atau masa mau mindahin orangnya, kan nggak mungkin ya. Jadinya masih hal-hal yang terkontrol aja sih, belum ada hal-hal yang berat gimana gitu. Alhamdulillah, dan doakan aja gitu tetap aman damai. Semoga terus langgeng lah ya. Terus why seorang Viola terjun ke dunia ini? Why? Oke, bermula dari sebenarnya ini hijrah ya. Waduh, hijrah. Aduh, enggak hijrah juga. Hijrah tuh. Oke. Oke.
Sudah terhitung berarti kurang lebih 4 tahun terakhir saya mewakafkan diri gitu. Dari 2019 itu saya sudah punya ketertarikan sendiri terhadap yang namanya isu disabilitas. Nah, di 2019 itu saya udah lakuin penelitian tentang Down syndrome. Down syndrome itu adalah salah satu bentuk dari disabilitas mental. Nah, jadi dari 2019 itu saya sudah punya ketertarikan kepada disabilitas tapi masih general. Hingga akhirnya di 2020 itu alhamdulillah kan mewakili Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara untuk maju duta bahasa ke nasional. Nah, di 2020 juga itu saya ada sama teman-teman dari Dubes 2020. Halo, ya. Iklan bentar, halo. Oke. Nah, di situ kita ada bikin programnya itu adalah filter Instagram. Karena skop kami adalah bahasa, jadi apa sih kemajuan teknologi yang bisa kita manfaatin untuk bisa bantu teman-teman tuli itu mengetahui mana sih, misalkan kita bikin filter Instagramnya gini, untuk memudahkan informasi mereka juga sih. Jadi bikin filter Instagramnya anggap aja tulisan ijazah yang pakai S atau ijazah yang pakai Z. Jadi kayak kan itu nggak perlu ngomong kan, jadi cukup melihat karena teman tuli juga bisa ngelihat gitu kan, jadi kayak tinggal noleh kanan apa noleh kiri nih, tunjuk kanan apa tunjuk kiri yang benarnya. Itu adalah salah satu juga upaya pembantuan kami untuk membantu mereka mendapatkan akses informasi mereka. Itu adalah salah satu hak mereka gitu kan. Itu tadi 2019 adanya ketertarikan general, 2020 udah mulai spesifik ke teman tuli, dan di 2021 dan 2022 mulai pergerakan membangun Kalia bareng-bareng. Alhamdulillah di situ karena waktu sih sebenarnya, waktu mempertemukan dengan orang-orang yang tepat, Cila. Karena kan ada memang waktu yang tepat di waktu yang salah. Ya, kali ini tepat semuanya. Tepat semuanya. Tepat. Dan jadi di sana alhamdulillah bertemu dengan banyak orang dan mulai membangun Kalia juga. Akhirnya di situ merasa bahwa ternyata perjuangan 2019 itu tuh terbayar perlahan, belum lunas loh ya, masih banyak visi dan misi yang harus digencarkan. Artinya selama 3 tahun bergelut di dunia ini, dari 2019 sampai 2022. Ini selama 3 tahun ini sudah terlihat nih. Sudah mulai terlihat format gerakannya. Sudah, dan itu ternyata di luar dari angan-angan. Di luar ekspektasi kan? Melebihi ekspektasi, tapi di luar angan-angan gitu. Karena sebenarnya nggak pernah berangan-angan bahwa akan bikin komunitas atau mungkin akan menjadi ketua di satu komunitas yang bergeraknya di teman-teman disabilitas gitu. Nggak pernah terpikirkan. Cuman dari 2019 karena adanya caring gitu, kepedulian bahwa ternyata itu tidak ada kita tanpa kita, Cila. Tidak ada kita tanpa kita. Gitu. Jadi bagaimana rekan-rekan yang hari ini dalam kondisi tuli itu kemajuan mereka dan lain sebagainya terhadapnya Kalia ini. Jadi kan dalam Kalia itu sebenarnya kita punya unsur tersirat dan tersurat gitu. Tadi ya disebutin tadi. Jadi salah satu unsur tersiratnya adalah gini. Ketika kita menyediakan tempat Kalia sebagai fasilitator rumah belajar non formal, secara tidak langsung di sana kita juga menyediakan wadah satu itu bagi teman tuli ya. Kita ngeliat ke teman tuli dulu. Nah, teman tuli di sini mereka mendapatkan tempat untuk mereka bisa bertemu dengan teman dengar, dan itu adalah salah satu kebahagiaan tersendiri bagi mereka. Itu adalah salah satu kebahagiaan dan bisa memicu mereka bahagia. Itu cuman bertemu orang baru itu mereka udah seneng banget. Itu satu. Dan yang kedua, ketika mereka mengajarkan identitas mereka, bahasa isyarat kepada teman dengar, itu sebenarnya secara tidak langsung membuat mereka itu merasa bahwa aku tuh bisa. Jadi meningkatkan kepercayaan diri mereka gitu. Jadi mereka merasa bahwa aku tuh bisa kok ngajarin. Oh, ternyata aku bisa ya ngajarin. Jadi itu juga meningkatkan kepercayaan diri mereka. Itu tadi yang kedua. Dan yang ketiga, mohon maaf, walaupun ibaratnya ya tidak seberapa dalam artian terkait dengan
apa ya, umpan balik ke mereka dalam tanda kutip. Ya apa yang mereka dapat masuk ke kantong gitu nggak seberapa, tapi mereka justru malah senang gitu. Satu, mereka dapat teman baru, mereka merasa terakui gitu. Dan yang terakhir ini yang paling penting banget, berkaitan juga sama undang-undang penyandang disabilitas itu. Jadi salah satunya adalah hak bebas dari stigma negatif masyarakat. Diskriminasi. Kan kalau misalkan, ini pendapat saya sih, ini boleh sih kita debat kecil. Pendapat saya kan yang namanya stigma itu kan berarti cara pikir dan juga cara pandangnya seseorang gitu kan, ataupun kelompok masyarakat. Kalau saya bilang kalian ingin mengubah stigma masyarakat, sulit. Tapi kalian ingin meluruskan stigma masyarakat. Jadi yang agak mencong-mencong nih dilurusin, bahwa sebenarnya teman-teman disabilitas, terkhusus di sini teman tuli, itu bisa melakukan mereka yang nggak bisa dengar aja bisa nari, coba bayangin. Yang nggak bisa dengar aja bisa nari, berkelompok dan kompak gitu. Itu gimana coba caranya kan? Ya gitu adanya, istimewa. Oh, kemarin sempat ngadakan kegiatan. Bener, gitu kan. Dan itu luar biasa sih. Yang nggak bisa denger aja secara berkelompok bisa nari dengan kompak gitu, luar biasa. Saya bilang wow, yang nggak bisa ngomong dan nggak bisa denger aja bisa cover lagu. Artinya kan ada pelatihan spesial untuk melakukan. Benar. Dan memang benar sih kalau kata-kata bilang bahwa setiap orang pasti punya kelebihannya masing-masing, termasuk juga teman tuli gitu. Mereka bahkan punya kemampuan masing-masing yang kita sendiri nggak punya gitu. Jadi ada teman tuli yang bisa bikin kerajinan tangan yang unik-unik gitu. Ya, dan kalau misalkan ya, teman-teman penasaran boleh banget nanti ya, iklannya nanti. Kalau kawan-kawan mau berpartisipasi juga di kegiatan itu juga bisa ya? Boleh banget buat teman-teman yang lagi dengerin. Boleh banget kalau misalkan mau gabung ke kalian. Jadi Kota Literasi dan Budaya Etam itu ada di Jalan Kartini nomor 45 di Kelurahan Melayu, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Kalimantan Timur ya? Ya, Kalimantan Timur ya, kita lagi ada di Kalimantan Timur guys. Jadi boleh banget. Kalau misalkan abangnya juga mau datang juga boleh banget. Ikut pelatihan bahasa isyarat. Iya, soalnya. Saya ini orangnya agak introvert, jadi kalau ketemu itu agak iya, sebenarnya saya juga introvert sih. Ini alasannya lengkes gitu. Tapi memang kalau misalkan mau tanya-tanya dulu dan segala macam tentang aktivitas itu bisa aja nanti di sosial medianya. Yaps, benar banget. Bisa nanti langsung kunjungin ke sosial medianya @KaliaKukar. Nanti kalau mau liatin keseruannya, gimana sih caranya teman tuli belajar agama dan juga belajar kesehatan, itu boleh banget langsung kunjungi aja ke Instagramnya @KaliaKukar. Blogspotnya juga ada di sana. Jadi boleh banget. Atau kalau misalkan yang deket, boleh banget mau langsung datang pas lagi nggak terkendala sama waktu dan juga ini kan jarak, boleh banget. Artinya bisa di chat-chat aja nanti kan, DM aja. Bener banget. Nah, ada juga satu informasi yang aku pengen sampaikan. Jadi ternyata nih setelah deket sama teman tuli, kenapa sih akhirnya kami bikin kelas bahasa isyarat, kelas agama, sama kelas kesehatan buat mereka. Pertama kami bentuk adalah kelas bahasa isyarat. Kenapa sih dibentuknya kelas bahasa isyarat? Jadi ini menurut pengalaman pribadi kami sendiri juga gitu. Jadi ada pembina kami Bu Listi namanya. Jadi pembina kami itu waktu itu kebetulan bertemu dengan teman tuli. Nah, bertemu dengan teman tuli dan ternyata pas bertemu itu kayak apa ya, gagap gitu loh. Kayak gagap, kayak bingung, aduh kayak mana ya cara komunikasi sama teman tuli. Atau masnya aja deh si abangnya ini, kalau abang ketemu sama teman tuli kira-kira ya bingung kan. Dan ya, padahal kita itu mungkin niatnya bagus aja kan mau komunikasi, dan karena keterbatasan itu secara otomatis bisa berefek kepada mereka misalnya. Benar. Secara psikologis mungkin mereka merasa terdiskriminasi. Benar. Padahal kita nih yang tidak tahu itu, buka kelas itu ya. Benar. Nah, karena itu, jadi makanya bahasa isyarat di sini kan bahasa isyaratnya diajarkan kepada kita nih teman dengar. Jadi nggak usah dia muluk-muluk pengen komunikasi begini-begini. Istilahnya tuh kayak tanya, halo nama kamu siapa tuh, udah ini kan, maksudnya kayak
oh udah bisa nih walaupun apa gitu kan. Jadi ya itulah dibentuknya bahasa isyarat, kelas bahasa isyarat atau teman dengar. Kemudian kenapa dibentuknya kelas agama? Tahu nggak sih Bang, ternyata teman tuli banyak dari mereka tuh nggak tahu siapa itu Allah itu ada berapa. Saya juga baru tahu karena ya dekat sama teman tuli gitu. Jadi kalau ditanya siapa itu Allah, ada yang bilang begini, monyet. Nggak tahu, karena sebenarnya core-nya itu adalah satu hal sih, kurangnya akses informasi tadi. Padahal mereka mempunyai hak ya. Iya, mereka punya hak untuk dapat gitu kan. Bayangin aja coba, kan ibaratnya kayak apa ya? Iris. Sesuatu yang esensial di dalam kehidupan kita kan, mengenali Tuhan. Iya. Mereka tidak mendapatkan akses itu sehingga teman-teman kalian juga membuka kelas itu ya. Iya, membantu memfasilitasi gitu kan. Jadi sedih lah ya. Ibaratnya kan kita gitu. Kata kita tuh rasanya belum lengkap gitu. Kita ini siapa gitu. Kalau kita sendiri nggak membentuk kita gitu kan. Jadi kan golongan kita aja kan. Iya, jadi golongan kita aja. Makanya kan miris juga kan. Makanya pas ditanya siapa itu Allah itu begini-begini. Allah itu ada berapa? 5. Allah itu berapa? Nggak tahu. Kan miris. Makanya dari situ dibukalah kelas beragam. Beragam itu kan akronim lagi dari belajar agama untuk teman tuli gitu. Jadi kayak wow, saya baru tahu itu. Waduh, apa ya? Kalau bukan kita dan bukan bersama kalian, siapa lagi gitu. Jadi makanya aduh. Selain itu juga mereka itu memang ternyata saya juga baru tahu nih bahwa mereka tuh harus dijelaskan sedetail mungkin Bang. Jadi misalkan gini, contohnya aja syahadat. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah gitu. Nah, kalau misalkan kita kan kalau misalkan si Abang sendiri nih, kalau udah dengar itu kan kayak udah tahu nih maksudnya apa nih. Contohnya aja ini nih. Ini warnanya hitam. Tahu warna hitam karena dengar kan warnanya hitam. Tapi kalau nggak bisa dengar gimana tahu ini warnanya hitam? Tahu alfabet aja gitu kan, A B C itu karena dengar gitu, ibaratnya gitu. Jadi itu yang paling mendasarnya, intervisialnya itu memang superficialnya tuh emang karena kurangnya akses informasi tadi itu kan. Jadi miris lah, kasihan. Kelas mendengarkan beragam. Yang ketiga tadi? Kelas kesehatan. Kesehatan. Okay. Ya, nah itu jadi karena ini agak privacy ya, agak privacy. Jadi memang karena kurangnya akses informasi tadi, jadi ya sebenarnya juga gimana ya, kita yang punya kesempurnaan, kita pengen bahwa semua orang itu sama gitu, kita pengen sempurna, tapi kita sendiri yang punya kesempurnaan lebih dari mereka tidak mengayomi mereka gitu. Nah jadi mereka itu beberapa besar itu tidak tahu bahwa agama aja kan tadi ini ya masih lepas-lepasan, termasuk salah satunya etika dan aturan-aturan yang ada di dalam agama pun mereka kurang tahu. Jadi mulailah beralih waktu itu kami ada salah satu kerjasama dengan salah satu puskesmas di situ. Kami meriksakan kesehatan mereka dan ternyata ditemukan salah satu penyakit yang memang ternyata karena penyelewangan dari ibaratnya etika gitu. Jadi ternyata mereka tidak tahu gitu. Mereka tidak tahu bahwa itu tidak boleh gitu. Tapi mereka lakukan. Ya sebenarnya juga mirisnya itu lebih sedihnya ke diri sendiri gitu, jujur lebih sedihnya ke diri sendiri karena ibaratnya kita yang punya kesempurnaan lebih, kenapa nggak bisa membantu mereka untuk mendapatkan informasi gitu, bilang bahwa itu nggak boleh, itu tidak boleh, kalau di dalam agama belum begini tuh belum nggak boleh gitu, nggak boleh gini, mereka kan memang tidak tahu, memang itu juga adalah salah satu bentuk kewajaran di awal gitu, bentuk kewajaran di awal bahwa ya karena mereka kurang akses informasi gitu. Jadi dibentuklah salah satunya itu kelas kesehatan. Berarti memang 3 program prioritas itulah yang mendasar. Terus bagaimana nih perhatian pemerintah terhadap ini? Yaps, jadi kalau kita ngomongin tentang pemerintah ya, aduh sedih. Enggak sedih juga. Mau kritik aja. Oke.
kami juga sebenarnya berterima kasih sebelumnya, waduh berterima kasih. Jadi alhamdulillah sudah ada beberapa pribadi dari pemerintah, beberapa pribadi yang tergolong dari pemerintah yang sudah mulai melihat keberadaan kami. Di sini Kalia itu adalah fasilitator. Kami tentunya tidak berdiri sendiri, kami berkolaborasi juga, salah satunya juga dengan Sahabat Tuli Tenggarong. Sahabat Tuli Tenggarong itu jadi juga ikut memfasilitasi kami bersama dengan teman-teman tuli dan juga teman-teman dengar. Nah, kalau keterkaitannya dengan pemerintah, alhamdulillah sampai saat ini memang belum ada nih yang ini. Cuman terakhir kemarin kami udah jalin komunikasi, salah satunya dengan LAS DPU. Jadi LAS DPU kemarin alhamdulillah terima kasih juga, kami udah bangun komunikasi. Jadi udah ditawarkan nih beberapa program yang ternyata di LAS DPU juga ada gitu. Jadi bisa dikorelasikan lah istilahnya. Tapi memang sangat besar harapannya nih. Enggak juga besar deh, biasa aja karena kami bergeraknya kali ini adalah sosial. Mau disupport alhamdulillah, tidak disupport kami tetap bergerak gitu. Karena awal mulanya pun dari sosial gitu. Tidak ada, ibaratnya tidak ada sogokan dari ini, tidak ada ini. Bukan orientasi pada profit. Bukan orientasi pada profit. Tapi kan namanya kewajiban. Seharusnya kan memang kewajiban pemerintah ya, kalau saya ya. Ya benar. Perspektif saya ya. Benar. Pemerintah, tapi dan kewajiban kita juga sebagai manusia. Benar. Banyak orang yang mungkin bisa mendengar tapi tidak bisa mendengar suara rakyat kan gitu. Iya. Itu pedas ya, bisa aja. Masuknya tuna apa ya itu? Tuna nurani. Oke, ya gitulah. Kami juga harus ya. Pertama-tama kami berterima kasih. Masih ada beberapa pribadi dari pemerintah yang memang peduli gitu. Tapi ya itu tadi balik lagi bahwa kami memang tadi benar kata abang, kami non profit ya. Jadi bergerak memang dari sosial untuk sosial. Karena sosial, bukan sosialita ya, sosial. Sosialita tinggi benar itu. Kelasnya. Aduh. Oke, mudah-mudahan teman-teman kalian tetap progresif lah, tetap semangat terus, dan juga ya kita harapkan semua elemen juga bisa membantu. Amin. Yang ada di sana, yang dimana kan kalau di Pancasila gitu kan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seluruh rakyat. Seluruh ya. Orang yang hidup, tempat tinggal dan segala macam ini kan harus mendapatkan akses keadilan itu. Semoga dengan adanya teman-teman dan juga dengan adanya perbincangan kita ini ya, kita harapkan bisa berefek lah pada terutama spirit bagi teman-teman yang amin. Karena kalau kata WHO ya, WHO World Health Organization itu bilang gini, break barriers, open doors gitu. Jadi kayak tutup hambatan, buka kesempatan gitu untuk menciptakan masyarakat yang inklusif seluruhnya. Masyarakat yang inklusif. Thank you. Terakhir. Oke. Padahal nggak pengen terakhir. Buat tim Anda. Tim Anda, oke. Apa yang ingin Anda sampaikan kepada tim Anda yang hari ini? Tim ya. Pertama-tama dan yang paling utama, udah kayak mau sambutan. Yang pertama jelas terima kasih banyak. Terima kasih banyak, mungkin banyak itu udah bisa mewakilkan segalanya ya, karena bentuknya jamak gitu kan ya. Terima kasih banyak. Alhamdulillah sudah mendapatkan orang-orang hebat, dipertemukan dengan orang-orang hebat yang punya satu kekuatan yang tidak serupa tapi sebenarnya sama gitu. Tidak serupa tapi sama. Kita sama-sama bergerak bersama-sama untuk bisa mewujudkan masyarakat yang inklusif. Karena kami itu punya tagline loh. Kalau itu punya tagline. Jadi tagline-nya itu difabel unggul, kukar inklusi. Unggul, kukar inklusi. Jadi memang kita mengunggulkan teman-teman yang difabel juga, dan mereka juga merasa bahwa mereka terayomi, dan dari situ kita bergerak itu untuk mewujudkan kukar inklusi loh. Wow, Kutai Kartanegara inklusi, wujud ini adalah salah satu wujud nyata, dan saat ini lagi bergerak di Kalia gitu. Untuk teman-teman tuli bisa disampaikan. Teman-teman tuli tentunya mau berterima kasih karena apa ya, sudah mau mengajarkan teman-teman dengar. Thank you Viola yang sudah share. Sama-sama. Itu juga menyentuh hati kami kan. Dan juga mudah-mudahan teman-teman Etom Bekesa bisa berpartisipasi di dalam. Amin. Oke, thank you. Terima kasih.